Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Di kesempatan ini saya ingin bicara soal brain rot. Jadi istilah ini adalah istilah yang sudah familiar di media sosial. Oleh karena itu, saya akan bahas dari sebuah berita yang ada di Kompas TV. Ini dia beritanya. Ini dia. Ancaman sunyi brain rot butuh kebijakan nyata. Jadi brain rot ini adalah berasal dari bahasa Inggris yang berarti otak busuk ya. Otak yang membusuk disebabkan oleh efek dari kemanjaan otak itu dan sebagainya. Sebenarnya banyak ya, penelitian ini banyak dilakukan oleh para pakar, juga Kompas TV, Kompas pada khususnya melakukan wawancara yang cukup mendalam terkait hal ini dengan berbagai macam ahli terkait brain rot ini atau terkait teknologi digital yang berhubungan langsung. Istilah ini juga sebenarnya muncul natural ya, bisa disebut sebagai istilah medis, istilah psikologi dan sebagainya, tapi tidak bisa diakuisisi ya, dalam pengertian itu bukan istilah ilmiah yang lahir dari psikologi atau dari ilmu kedokteran. Akan tetapi ini menjadi pembahasan umum yang hari ini nyata di hadapan kita. Brain rot berawal dari sebuah sebuah kebiasaan yang memanjakan otak, dalam pengertian ini karena gempuran digitalisasi yang katakan sebagai kemajuan era ya, yang mana orang tidak perlu lagi membaca buku tebal dalam waktu yang cukup lama, berbulan-bulan gitu. Karena dengan kecepatan teknologi, buku-buku tebal itu bisa ditipiskan, dalam pengertian mengambil intisari, headline dari buku-buku itu, sehingga pembaca atau orang-orang di generasi hari ini yang hidup di era hari ini itu bisa melakukan pencepatan membaca itu. Namun ada plus minusnya, Pertama adalah plus minusnya, minusnya itu menghilangkan begitu banyak konteks dari buku bacaan itu, tentu ya, bahwa si penulis misalkan menulis buku si tebal itu bukan tanpa alasan, bukan keren-kerenan, tentunya dia menulis itu karena berdasarkan ada rasa yang dia lekatkan di situ, ada pengalaman yang wajib diketahui sifatnya, dan kemudian muncul sebuah konsep, sebuah pandangan dan bagaimana macam itu yang kemudian siap pakai untuk diaplikasikan dalam kehidupan selanjutnya. Ya, penelitian hari ini adalah untuk kedepankan begitu, walaupun pada prinsipnya pembacaan setiap penelitian atau konsep-konsep baru itu berdasarkan sejarah dan melanjutkan sejarah ke depan, begitu kira-kira. Nah, hal-hal seperti itu miss dari orang-orang yang hidup di era teknologi, yang betul-betul memanfaatkan teknologi sebagai teman bantu ya, teman diskusi, teman duduk. Kalau dulu kita barangkali pernah mendengar istilah khairu jalisin fi zamani kitabun, ya kan? Hari ini khairu jalisin fi zamani handphone. Jadi artinya begini, sebaik-baiknya teman duduk itu adalah buku. Kalau itu dulu, kalau sekarang sebaik-baiknya teman duduk adalah handphone kan. Berbalik arah. Ada hal-hal positif lainnya. Hal-hal positifnya adalah dari teknologi yang berkembang begitu dahsyat ini, kita kaya akan informasi gitu. Hanya saja teknologi itu tidak membangun kemandirian cara berpikir.
Karena kemandirian cara berpikir itu haruslah mengalami step by step yang natural, yaitu di mana kita merasa lelah di saat membaca, merasa lelah karena sulit memahami dan sebagainya. Karena otak harus mengalami hal itu untuk mempersiapkan diri menampung hal-hal yang lebih besar. Kira-kira gitu. Nah, ini statement ini mungkin bisa kalian bantah, tapi saya memiliki referensi tentang ini. Katakanlah dari pengantar oleh Bambang Sugiharto di dalam sebuah acara, saya lupa acara itu, dia mengatakan bahwa membaca itu melatih otak untuk memahami secara mandiri gitu. Karena setiap otak orang itu memiliki perbedaan konektivitas gitu. Kenapa konektivitas itu berbeda-beda? Berdasarkan pengalaman setiap orang. Ada orang yang lahir dari seorang ayah yang profesor, berpendidikan dan sebagainya. Dia cenderung mendengar kalimat-kalimat bagus, kalimat-kalimat ilmiah, sehingga ketika dia membaca hal-hal yang berkaitan dengan itu langsung connect, karena sejak awal sudah ada koneksi itu. Berbeda dengan orang yang lahir dari perkampungan, desa dan sebagainya, dia perlu membuat koneksi dulu, artinya membudayakan konektivitas di otaknya, kemudian dilanjutkan terus-menerus dan dia akan membuat jejaring yang luar biasa. Neuron-neuron di dalam otak itu berkembang dan terus berkembang. Oleh karena itu juga Bambang Sugiharto memberi statement bahwa tidak ada orang yang jenius dan tidak jenius. Yang adalah orang yang mau melakukan perjalanan dinamis itu, perjalanan yang sifatnya natural dan alami itu gitu, yaitu dengan membaca otak semakin terlatih, semakin mudah memahami dan luar biasa dan begitu. Nah, brainboard ini adalah fenomena hari ini yang menjelaskan bagaimana otak membusuk gitu ya, otak membusuk. Nah, kali ini saya akan baca berita dari Kompas TV, kompas.id. Kita barangkali di pertemuan selanjutnya akan berbicara tentang brainboard lebih jauh lagi ya, brain rot ya, brain otak, rot busuk. Oke, mari kita baca beritanya. Ancaman sunyi, ancaman sunyi. Brain rot butuh kebijakan nyata, dan saya juga tidak yakin apakah banyak orang yang membaca berita ini gitu ya. Oleh karena itu saya buat aja konten di dalam video, dan ini sebagai pengantar sebenarnya untuk kita membaca itu. Membaca tidak boleh ditinggalkan. Membaca jangan diberi tugas untuk asisten ya. Asisten itu siapa ya? AI gitu ya. Jangan kasih ke asisten untuk membaca. Kita harus membaca sendiri. Asisten hanya melakukan sesuatu yang kita suruh, yang kita inginkan, yang dalam arti sebuah proyek atau macam-macam. Kalau kita ingin menuliskan sesuatu dan idenya sudah ada di sini, bukan ide dari AI ya. Ya, kita lanjut supaya tidak jauh-jauh. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf, ini baterainya lemah, ini saya charger dulu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ancaman sunyi brain rot butuh kebijakan nyata. Negara lain sudah bergerak, ini headline dari berita ini. Negara lain sudah bergerak melawan brain rot lewat pembatasan usia dan waktu. Ini kita tidak tahu kebijakannya seperti apa ya, membatasi usia dan waktu. Kalau membatasi usia itu sudah ada ya di Indonesia ya, bahwa ada pengawasan orang tua, ada di dalam handphone itu ada kebijakan pengawasan orang tua itu ya. Dan langkah lain, bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini dia. Di
di tengah arus deras konten instan yang menumpulkan daya pikir dan menurunkan produktivitas. Nah, kalimat ini tentu kita bisa berdebat gitu. Apakah memang konten instan itu menumpulkan daya pikir atau menurunkan produktivitas? Kita tidak bisa juga fleksibel ya. Sebagai konten kreator melihat video-video singkat itu justru memicu inisiatif kreativitas ya. Tapi bagi yang tidak konten kreator ya beda. Jadi ada dimensi lain. Tapi pada umumnya memang menurunkan daya pikir ya. Orang yang sejak awal kosong kemudian melihat itu merasa terangsang dalam pengertian menikmati saja gitu, tanpa mendapatkan apa-apa itu ya. Ancaman brain rot kian nyata, membusuknya otak itu kian nyata. Tak pandang usia, profesi atau latar belakang, semuanya rentan terkena. Oke, sebanyak 88% dari 17 pakar. Nah, ini Kompas TV, Kompas ID emang luar biasa ya. Dia melakukan wawancara yang cukup intens ya kepada 17 pakar lintas bidang. Itu luar biasa. Diwawancarai tim jurnalisme data harian Kompas menyatakan brain rot adalah ancaman serius. Kondisi ini tidak menggerus kualitas generasi mendatang. Sebagian lainnya menyoroti berbagai faktor di luar brain rot yang turut memengaruhi masa depan bangsa. Oh, ancaman ini, ancaman sekali. Ya. Kesimpulan, ini mempertegas bahwa brain rot bukan sekedar kekhawatiran teoritik ya. Bukan kekhawatiran teoritik, melainkan ancaman yang butuh respon negara segera. Para pakar sepakat pemerintah perlu menerapkan regulasi lebih tegas untuk melindungi anak dan remaja dari dampak negatif teknologi. Oke, ini menteri kita, mari kita dengar apa yang dia bicarakan ya. Nanti kita komen. Kita merubah mindset bahwa ketika kita masuk ke ranah digital, kita menjadi konsumen. Jadi kita harus memahami bahwa di saat yang bersamaan ada yang bisa memonetisasi kita. Di saat yang bersamaan, kalau mohon maaf pasar tersebut tidak baik, maka kita bisa terkena penipuan. Kemudian di tempat yang sama juga kita bisa terkena adiksi ya, yang kemudian menjadi brain rot. Oke. Bagus ya, kalimat awalnya saya suka bahwa setiap orang yang bermedia sosial itu dia adalah konsumen ya. Dari perspektif ekonomi ya. Kalau kita lihat dari konsep ekonomi, ada orang yang menjualkan dagangannya, kita tertarik dan artinya kita konsumen. Dari pemikiran, katakanlah filsafat misalkan, memang konsep ini sudah ada, cuman beda bidang saja. Bahwa kalau di filsafat setiap orang memang konsumen atas pengetahuan itu kan. Bahkan Gadamer mengatakan bahwa setiap orang itu tidak bisa lepas dari dua hal. Pertama adalah otoritas pengetahuan, yang pengetahuan masuk di dalam dirinya, dan tradisi yang mengantarkan dirinya bertumbuh. Nah, itu dua hal itu kan. Nah, termasuk digital ini, dia sebagai tradisi sekaligus sebagai pengetahuan. Kita lanjut ya. Kita bisa kena berbagai hal yang negatif meskipun positifnya banyak. Nah, bagaimana caranya untuk tidak brain rot adalah melakukan pengaturan penggunaan waktu yang lebih bijak. Jadi anak-anak muda kita di Indonesia ini, kita salah satu pemakai internet yang paling aktif di dunia. Oke, solusinya normatif, tapi masih belum kita temukan langkah-langkahnya apa itu ya. Membatasi waktu, oke, tapi seperti apa kan gitu, itu perlu pakar ya. Mungkin dalam hal ini ke depan harus ada pendidikan digital, prodi pendidikan digital, barangkali begitu ya, yang betul-betul mengantarkan hal ini. Pendidikan digital bukan berarti hanya bahas pendidikannya saja, bagaimana cara menyampaikan, tapi bagaimana seorang pendidik digital dia betul-betul memahami digital itu dari A sampai Z kan gitu ya.
Oke, itu pentingnya pemerintah bersinergi dengan akademisi dan intelektual ya. Lalu Mbak, pengguna di bawah 18 tahun atau anak-anak di Indonesia adalah di bawah 18 tahun, itu adalah 48% dari total pengguna internet di Indonesia. Jadi ini kenapa kita Tunas menjadi sangat relevan untuk digunakan, karena memang pengguna internet di Indonesia adalah hampir 50% atau tepatnya 48% anak-anak di bawah usia 18 tahun. Sebagaimana namanya, yaitu anak-anak. Meskipun mungkin sudah teenager ya, tapi mereka tetap dalam undang-undang kita, termasuk anak-anak, tentu kemampuan atau kematangan dalam memilah-milah belum sebaik mereka yang sudah matang atau di atas 18 tahun. Paling tidak itu yang disebutkan oleh undang-undang. Sehingga memang perlu ada proteksi-proteksi. Jadi memang agak sulit kalau kita menyampaikan bahwa oke, anak-anak muda harus melakukan ABC, harus bijak, harus begini, harus membatasi diri gitu. Memang kalau di bawah 18, jadi kalau maksudnya adalah anak muda di bawah 18 tahun, memang kemudian agak sulit. Aduh, udah ngomong 2 menit tapi nggak ada poinnya ini. Ayo Bu, poinnya apa? Karena kita memahami bahwa mereka ini termasuk golongan anak-anak. Kalau di atas 18 tahun mungkin silahkan bijak mengatur waktunya. Kayaknya mengulang-ulang ya. Bijak memilih konten-konten yang diakses. Bijak melakukan sharing, itu relevan untuk memberikan masukan. Yes. Itu yang sudah bisa berpikir sendiri. Kita menjadi kesulitan untuk memberikan masukan kepada anak-anak ini karena memang kita anggap usia ini rentan untuk kemudian terpapar kejahatan dan penipuan dan hal-hal negatif lainnya. Saya selalu menggambarkan bahwa kita bagi anak usia 17 tahun ke bawah, kita nggak bisa kasih tahu cara yang aman untuk berkendaraan di jalanan adalah ABCD. Karena memang usia 17 ke bawah kita anggap belum aman untuk nyetir sendiri gitu. Jadi agak sulit, dan saya nggak mau terjebak dengan pernyataan bahwa kita memberikan masukan kepada anak-anak muda, padahal anak-anak muda itu memang tidak kita harapkan berada, anak-anak muda di bawah 18 tahun memang kita tidak harapkan berada pada platform-platform yang memang rentan atau memiliki risiko tinggi gitu. Jadi kalau di bawah anak muda di bawah 18 tahun, yang saya akan sarankan adalah orang tuanya, dan kemudian platform kita kenakan kewajiban untuk tidak memberikan akses sama sekali gitu Mbak. Wah, luar biasa. Itu sepertinya bukan solusi, itu repot. Kita bayangkan dari umur 1 sampai 17 tahun tidak mengerti handphone, kan repot nanti kalau aksesnya ditutup betul ya. Apalagi tadi arahnya bicara tentang bagaimana bahayanya media sosial gitu dan sebagainya. Sekarang ini juga ada tantangan lain, bukan hanya media sosial tapi juga games ya. Itu perlu juga untuk diperhatikan oleh menteri ya. Nah, menteri tidak perlu pintar sebenarnya. Menteri itu cukup terbuka saja, dalam arti pandai merendah diri ya. Pandai merendah diri dan mengundang para pakar untuk membicarakan hal ini. Tidak usah dipaksakan untuk mencari solusi ya. Kalian punya kebijakan, punya regulasi, punya uang dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk negara sebesar-besarnya. Saya rasa itu. Tadi tidak ada poinnya sama sekali apa yang disampaikan oleh Bu Menteri ini gitu ya. Gimana jadi menteri kok ya, tapi nggak apa-apa, menteri digital lagi tapi nggak mengerti bagaimana digital. Oke, barangkali itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada poin-poin yang bisa kita ambil dari Brain Rot ini. Ini isu nyata, isu yang ada di depan mata dan mengkhawatirkan. Kalau kita itu otak itu sudah mulai lelah itu ya, lelah, bosan, mudah capek, mudah merasa itu nggak penting dan sebagainya, padahal belum difikirkan, itu berbahaya. Itu mungkin adalah bagian dari gejala brain rot atau otak membusuk. Terima kasih, kita ketemu di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.